Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello captioners, so welcome back to my YouTube channel, Exploring and Integrating Digital Teaching. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu tutorial media pembelajaran digital yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk membuat kelas yang lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi kira-kira media apa yang dapat kita gunakan untuk membuat kelas kita lebih menarik? Salah satu media yang dapat kita gunakan itu disebut sebagai Nohance. Nah, Nohance ini merupakan salah satu aplikasi yang kita gunakan di notebook atau di laptop untuk mengacak nama-nama siswa supaya kita bisa memilih mereka secara random ketika kita memiliki pertanyaan atau ketika Bapak Ibu menginginkan sebuah feedback dalam pembelajaran. Misalnya, kelas Bapak Ibu terlalu sepi karena siswa-siswi Bapak Ibu sangat malu untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini secara random untuk memilih siapa kira-kira yang akan menjawab pertanyaan kita. Nah, bagaimanakah cara penggunaan aplikasi ini di dalam kelas dan bagaimana cara kita menginstalnya di laptop kita? Yang pertama, Bapak Ibu butuh untuk berselancar ke Google. Jadi seperti ini. Oke, let's go back to Google terlebih dahulu. Oke, nah ketika Bapak Ibu sudah berada di Google, sudah membuka Google di browser Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau mungkin Opera Mini, Mozilla Firefox, terserah Bapak Ibu browser apa yang akan digunakan. Nah, ketikkan Nohance apps seperti ini. Nah, nanti akan muncul pilihannya, ada banyak. Nah, yang harus Bapak Ibu pilih itu adalah Nohance yang versi eHide. Itu ada di www.ehide.com, ehide.com. Kemudian Bapak Ibu hanya tinggal klik saja seperti ini dan mendownload aplikasinya. Oke, setelah Bapak Ibu sudah berada di ehide.com, silahkan scroll ke bawah. Kemudian ada tulisan download Nohance. Bapak Ibu klik saja seperti ini. Kemudian aplikasi Nohance akan secara otomatis terdownload di laptop Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita perlu untuk menginstalnya. Nah, kita tampilkan foldernya terlebih dahulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu perlu untuk mengekstrak. Jadi silahkan ekstrak here, for example. Oke, misalnya ekstrak here dan di situ akan ada Nohance. Oke, coba kita cari aplikasinya. Nah, di sini ada aplikasi Nohance. Bapak Ibu hanya perlu menginstal aplikasi Nohance. Kemudian akan muncul nanti layar kecil di pojok kanan seperti ini. Oke, jadi ini ukurannya bisa Bapak Ibu perbesar sendiri, terserah. Nah, misalnya akan kurang besar, merasa kurang besar atau kurang panjang, tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, biasanya Bapak Ibu bisa meletakkan aplikasi Nohance ini bisa di pojok kanan atas atau mungkin untuk biar tidak mengganggu tampilan slide, bisa kita taruh di bawah atau di pojok kanan atas, pojok kiri atas, itu terserah Bapak Ibu mau diletakkan di mana. Nah, kita di sini nanti bisa mengacak nama-nama siswa kita seperti ini. Kemudian kita bisa menunjuk misalnya Benny, can you answer my questions? Nah, jadi kelas Bapak Ibu akan terasa lebih menarik walaupun dilakukan secara online. Oke, setelah lalu bagaimana cara kita memasukkan nama-nama siswa kita? Cukup gampang Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengekstrak file itu akan ada 3, yaitu Nohance Classes, Nohance exe, kemudian ada readme. Nah, kita harus membuka yang bagian atas Nohance Classes, kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, di bawah itu nanti Bapak Ibu akan menemukan first define class. Nah, di sini kita tidak perlu mengganti apapun. Yang perlu kita ganti itu hanya yang pertama nama kelas dan yang kedua itu adalah nama siswa. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu bisa
menghapus nih misalnya kelas X Science 1, misalnya mau kita ganti namanya. Kita tinggal hapus saja, kemudian diketikkan ulang, misalnya X Science 1, seperti itu. Kemudian di bawah ada schedule, ini biasanya digunakan untuk penentuan schedule Bapak Ibu mengajar kelas tersebut. Misalnya X Science 1, itu harinya hari Selasa jam 11 misalnya, jadi bisa diganti. Tapi tidak perlu, tidak apa-apa kalau Bapak Ibu tidak mau, Bapak Ibu bisa menggunakan langsung pergantian nama kelas, dan yang terakhir itu adalah mengganti nama-nama siswanya. Seperti ini misalnya. Nah, ini kita tinggal kalau Bapak Ibu memiliki daftar hadir siswa itu bisa di-copy saja. Misalnya saya hapus terlebih dahulu nama siswa saya. Setelah itu copy dari daftar siswa dan tinggal dikontrol V saja atau dipastekan saja. Nah, ini untuk kelas yang pertama. Bagaimana jika Bapak Ibu mengajar lebih dari 2 kelas? Kalau misalnya lebih dari 1 kelas atau lebih dari 2 kelas, itu di bawah kita bisa menambahkan nama-nama kelas yang lainnya dan berikut dengan list siswa yang Bapak Ibu miliki. Seperti contohnya, ini ada 10 IPA 2, kemudian di bawah saya tuliskan nama-nama siswanya, Adinda, Ahmad Fatir, Ananda. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung mengkopikannya di sini, dan seterusnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar banyak kelas seperti ini. Oke, setelah itu silahkan file, save. Nah, setelah tersimpan, Bapak Ibu hanya perlu menutup notepad-nya terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan aplikasi Nohands kita. Oke, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, coba saya. Nah, ini dari kelas 10 IPA 2, bisa ditaruh seperti ini. Nah, setelah ini jika Bapak Ibu menginginkan aplikasinya nampak di layar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuka aplikasi yang lain seperti membuka Google, kemudian Bapak Ibu mau membuka PowerPoint, itu cukup mudah caranya, hanya perlu Ctrl T seperti ini dan layarnya tidak akan kemana-mana. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti kelas sesuka hati. Oke, tadi di Ctrl T terlebih dahulu, kemudian di bawah ada banyak pilihan, 10 IPA 1, 10 IPA 2, IPA 3, IPA 4, sosial, dan 10 sosial. Kebetulan ini adalah kelas-kelas yang memang saya ajar pada saat ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal memilih nama-nama siswa. Bapak Ibu mengacak silahkan diacak nama-nama siswanya, kira-kira siapa yang akan menjadi speaker pada saat itu, atau siapa yang akan menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu lontarkan. Cukup mudah bukan Bapak Ibu? Nah, jika Bapak Ibu sudah paham, silahkan Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan aplikasi ini dan membuat kelas Bapak Ibu lebih menarik dan juga lebih interaktif. Sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.